Waalaikumsalam. Salam berbuka. Salam. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia buat kita semua. Yang saya hormati pejabat BGP Sumsel yang hadir bersama kita pada pagi hari ini, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Pengawas SD, SMP, SMA di lingkungan Kabupaten Lahat, Kepala Sekolah SD, SMP, dan SMA Kabupaten Lahat yang cukup hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati juga Bapak Ibu hadirin yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada pengajar praktik dari seluruh kelompok yang ada pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya Supratno, sarjana pendidikan dari SMP Negeri 2 King Barat, akan mempresentasikan hasil karya melalui panen hasil karya pada pagi hari ini di kegiatan program Guru Penggerak Angkatan 11 dengan judul Babak Gacuan. Bukan mie gacuan Bapak ya, tapi Babak Gacuan. Nah, Babak Gacuan ini merupakan salah satu program co-kurikuler di sekolah yang terintegrasi dengan P5 yang bertujuan adalah memberikan edukasi kepedulian pendidikan siswa terkait lingkungan melalui pengolahan limbah kelapa sawit. Kemudian yang kedua, program Babak Gacuan diharapkan dapat membimbing dan melatih murid melaksanakan pengolahan limbah kelapa sawit, dan program ini melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Jadi Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, apa sih Babak Gacuan ini? Jadi Babak Gacuan ini adalah akronim dari mengubah limbah kelapa sawit menjadi ladang cuan. Jadi kalau kita perhatikan, cuan itu kita selalu identikkan, ya Bapak Ibu ya. Jadi latar belakang program ini adalah sebagai bentuk implementasi budaya positif bagi murid. Jadi kalau kita perhatikan sekarang anak-anak murid kita ini lebih terfokus ke gadget dalam permainannya. Jadi kita mencoba memberikan alternatif kreatif bagi murid untuk memberikan kesibukan bagi mereka untuk menghasilkan satu karya yang bermanfaat dan tentu nanti akan berdampak bagi kehidupan di masyarakat. Kemudian meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid yang mendorong terbentuknya pemimpin pembelajaran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah latar belakang ini adalah banyaknya limbah kelapa sawit yang belum mendapatkan perhatian sebagai solusi kreatif. Karena kita mengingat Bapak Ibu sekalian, di Kabupaten Lahat ini perkebunan kelapa sawit sangat luas, sangat mendominasi di Sumatera Selatan ini. Tetapi banyak limbah kelapa sawit yang ternyata belum mendapatkan perhatian. Jadi makanya kami menawarkan melalui program Babak Gacuan ini ada satu solusi kreatif, yakni kalau kami boleh tunjukkan Bapak Ibu, ini adalah salah satu bentuk lidi kelapa sawit dan bisa diubah bentuk menjadi satu piring. Satu piring. Jadi piring ini bisa melalui anyaman dengan mengambil bahan dari lidi kelapa sawit. Kebetulan kami Bapak Ibu di sekolah kami ada tanaman sawitnya. Ada tanaman sawitnya, dan kami ambil lidinya dan kami coba olah menjadi bentuk kreatif berupa piring. Jadi bukan hanya untuk nyapu saja Bapak Ibu, tetapi bisa untuk menaruh makanan. Dan nanti mungkin Bapak Ibu kalau penasaran bisa lihat di stand kami di paling ujung paling belakang itu ada macam-macam piring. Ini memang sengaja belum saya jadikan karena ini masih butuh kepakan lagi untuk sempurnanya. Dan kalau memang mau dikomersilkan, ini ada mungkin perlu dipernis lagi. Jadi ini Bapak Ibu. Kemudian tujuan dari program ini adalah menumbuhkan kemandirian dan kreativitas
kapasitas murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik dengan terlibat aktif dalam proses belajar melalui program Bapak Gacuan, yang artinya adalah mengubah limbah kelapa sawit menjadi ladang cuan. Dan harapannya melalui program ini saya berharap anak-anak murid di sekolah kami terutama dan umumnya di Kabupaten Lahat bisa mempunyai pemikiran yang sama untuk memajukan kreativitas murid dalam menunjang pendidikan untuk pendidikan Kabupaten Lahat yang maju dan kreatif. Kemudian berdasarkan tahapan bangsa sudah kami sampaikan, di situ ada tahapan-tahapan yang sudah kami susun sehingga tersusunnya program yang sudah tersebut. Kemudian struktur programnya adalah pelaksanaan program Bapak Gacuan kami targetkan untuk kelas 7. Jadi di sini sudah ada hasil anak-anak yang sudah menghasilkan. Jadi dalam program P5 kemudian untuk praktek mata pelajaran IPS yang jadi mata pelajaran yang saya mampu itu ada program ekonomi kreatif, ada materi ekonomi kreatif, dan saya berikan tugas sebagai prakteknya adalah satu anak menyelesaikan satu piring. Tetapi sebelumnya sudah melalui pembimbingan, melalui pelatihan, sehingga pada pengambilan nilai praktek anak-anak sudah bisa menyelesaikan satu piring, seperti itu. Kemudian kegiatan itu terbagi dari kelompok-kelompok kecil. Jadi dalam satu piring kecil itu kami bagi dalam